Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Fahad dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Akhlak. Perkenalkan, nama saya Ferawati Teja Sukmana Putri dari Prodi MPI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok Ciamis. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang etika manajerial. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Sedangkan kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu kata manus yang berarti tangan, dan agere yang berarti melakukan. Jadi, jika kata etika digabungkan dengan kata manajemen, terbentuklah sebuah kalimat, yaitu etika manajemen, yang memiliki arti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam manajemen. Jadi, kesimpulan mengenai etika manajemen merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang berkenaan dengan praktek manajemen yang menjadi acuan seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak dan bertingkah laku yang berlaku dalam sekelompok orang atau organisasi tertentu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang manfaat dari etika manajerial. Ada 7 poin. Yang pertama adalah reputation. Artinya, etika manajerial bisa membangun reputasi sebuah perusahaan, organisasi, juga manajernya. Yang kedua yaitu trust. Nah, etika manajerial bisa meningkatkan kepercayaan dari para pelanggan, karyawan, investor, juga mitra bisnis. Yang ketiga yaitu productivity. Hal ini membuat terjadinya peningkatan atau mendorong produktivitas, kreativitas, inovasi, juga kinerja. Yang keempat adalah risk reduction atau mengurangi risiko dari kesalahan yang mengakibatkan pada pelanggaran hukum. Jika etika manajerialnya baik, hal ini bisa membuat para karyawan lebih patuh pada hukum dan aturan. Yang kelima adalah employee satisfaction atau kepuasan para karyawan. Jika sebuah perusahaan bisa membuat para karyawannya puas, nyaman, maka bisa dipastikan tingkat turnover-nya bisa dikurangi atau ditekan. Apa sih yang dimaksud dengan turnover? Turnover adalah perubahan jumlah karyawan yang masuk dan keluar di dalam sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, poin yang keenam adalah customer loyalty, artinya loyalitas pelanggan. Sebuah perusahaan jika memiliki pelanggan yang setia, maka hal ini akan meningkatkan penjualan dari produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dan poin terakhir adalah financial performance atau peningkatan kinerja keuangan. Jika kinerja keuangannya meningkat, hal ini tentunya menjadi pendukung kemajuan sebuah perusahaan. Berikut ini adalah prinsip etika manajerial. Yang pertama, integritas, artinya konsisten dengan nilai moral dan adil. Yang kedua, kejujuran, yaitu berkata benar, menepati janji tanpa manipulasi. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu sadar dampak keputusan, penuh komitmen. Yang keempat, keadilan, artinya perlakuan setara tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir adalah empati, yaitu memahami staf, mendengar aktif, memberi umpan balik, dan bersikap hormat.
Kesimpulan mengenai etika manajerial merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang berkenaan dengan faktor manajemen yang menjadi acuan seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak dan bertingkah laku yang berlaku dalam sekelompok orang atau organisasi tertentu. Etika manajerial memiliki beberapa manfaat, di antaranya reputation, trust, productivity, risk reduction, employee satisfaction, customer loyalty, dan financial performance. Selain manfaat, etika manajerial juga memiliki beberapa prinsip, di antaranya integritas, kemajuan, tanggung jawab, keadilan, dan empati. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Saya Nabil Al-Fahad dan juga rekan saya Ferawati Teja Sukmana Putri pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.